Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang hadis dalam bab Kitabul Janazah atau Kitabul Janaiz, kitab hadis-hadis yang terkait dengan jenazah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru. Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taquluna. Tsumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nuru lahu fihi wa khlufu fi aqabihi. Rawahu Muslim. Hadis ini dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambangi atau masuk ke rumahnya Abi Salamah. Abi Salamah matanya masih terbuka. Kemudian Nabi menutupnya, mengusap matanya sambil berkata, innar ruha idza qubido tabi'ahu al-basaru. Sesungguhnya ruh, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya ruh kalau dicabut maka mata akan mengikutinya. Fadajja nasun min ahlihi. Akhirnya keluarganya pada nangis, pada jerit-jerit atau nangis dengan keras dan omelan-omelan. Dari Kanjeng Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Kamu jangan berdoa kepada diri kamu kecuali hal-hal yang baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taquluna. Sesungguhnya malaikat itu mengamini terhadap apa yang kamu ucapkan. Jadi lamunan ninggange anak keluarga kula sedanten wenten sing meninggal aja bae lagi nangis sedih kula ngomong sing beli-beli, ngomong sing misalnya waduh kowe pribadinya orang bisa mangan manae misalnya. Nah itu hindari yang begitu-begitu, hindari mengucapkan kata-kata yang bisa merugikan terhadap keluarganya maupun terhadap mayit, kecuali hal yang baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taquluna. Karena malaikat itu mengamini terhadap apa yang kamu ucapkan. Tsumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kemudian Kanjeng Nabi langsung ucap sambil berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, semoga engkau mengampuni terhadap Abi Salamah, warfa' darajatahu, dan mengangkat derajatnya fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrihi, dan semoga dijembarkan di dalam kuburnya. Wa nurun lahu fihi, dan semoga diberi cahaya di dalam kuburnya. Hadis ini mengajarkan tentang kita bagaimana menghadapi keluarga kita yang meninggal. Nangis wajar, nangis sedih misalnya, air mata metu terus nyeguguk karena ditinggal nih wong sing pareke ya menjadi sesuatu yang wajar. Tapi kalau berlebihan sampai membuat perkataan-perkataan yang tidak baik kepada dirinya dan bahkan kepada mayitnya, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diajarkan, dihindari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi bardi hibaratin, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi wafat
itu dibungkus dengan kain bermotif Yaman. Yang dimaksud dengan hadis ini, Sayyidah Aisyah menjelaskan ketika Kanjeng Nabi wafat, ditutupnya itu bukan dikafaninya, tapi ditutupinya dengan kain bermotif Yaman. Waktu dikafaninya, ya kafan menggunakan kafan yang berwarna putih. Gitu. Nah itu maksudnya dari hadis ini. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, rawahu al-Bukhari. Dan dari Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Abu Bakar Siddiq, yakni bapaknya Sayyidah Aisyah, mencium Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi wafat, mengkecup keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya anaknya atau orang tuanya meninggal, lalu kemudian biasanya mengecup mayatnya, jenazahnya, itu ya diperbolehkan. Dan dasarnya hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, nafsul mukmin, jiwanya orang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, itu digantungkan dengan hutangnya, hatta yuktu anhu, sampai dilunasi, sampai hutangnya dilunasi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Ahmad. Ini hati-hati dengan hutang. Jangan sepelekan hutang. Karena jiwa kula sedanten dikaitkan atau sangat tergantung dengan hutang kula. Ada ulama yang mengartikan bahwa hadis ini maksudnya kenikmatan mayit di alam kubur itu tertunda, atau si mayit tidak bisa menikmati terhadap rasa-rasa kenikmatan di alam kubur akibat dari hutang yang masih menempel kepada dirinya. Mayit tersebut sebenarnya punya amalan, bisa merasa senang di dalam alam kubur, tapi dia tidak bisa menikmati kenikmatan alam kubur itu. Akibat apa? Akibat dari hutang belum disauri. Itu ada ulama yang menyatakan hadis ini maksudnya adalah demikian. Makna hadis nafsul mu'allaqah, nafsul mu'min mu'allaqah bidainin, itu maksudnya adalah bahwa kenikmatan di akhirat, kenikmatan di alam kubur itu akan menjadi tertunda, akan menjadi terganggu akibat dengan hutang-hutang kita. Itu. Ada lagi yang menyatakan bahwa amal-amal yang kita perlakukan, yang kita perbuat di dunia ini, itu ketika nanti di akhirat akan terus menuntut kita dan akan mengurangi terhadap amal-amal soleh kita. Amal soleh sing dilakukan ning kula teng dunia niki kan dituntut oleh orang yang memberi hutang kepada saya. Dituntut apa? Dituntut untuk diberikan kepada dia. Terkait dengan harta peninggalan kematian, maka yang harus kita pikirkan itu bukan langsung memikirkan pira anake, lalu kemudian pribadi cara pembagian warise. Yang harus dipikirkan jangan itu dulu. Yang harus kita pikirkan ketika menghadapi kematian seseorang adalah dia dua utang tablik. Si mayit dua utang tablik. Lamunan beli dua utang, baru kemudian ditingkatkan ke tingkat selanjutnya. Apa itu? Dibagikan berdasarkan waris. Hadis selanjutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsaluhu bima'in wa sidrin wa kaffanuhu fi thawbaihi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan terkait dengan masalah orang yang mati jatuh dari kendaraannya. Basuhlah atau mandikanlah dengan air dan bidara, godong bidara, dan kafanilah dia dengan kedua kain ikhramnya. Tapi di sini ada hadis lagi, wa kafanuhu fi thawbaihi, dan kafanilah dengan kedua pakaiannya. Maksudnya pakaian apa ini? Ini pakaian yang dimaksud di sini adalah ikhram, pakaian ikhram.
Jadi sing anak terjadi peristiwa di dalam hadis ini itu adalah ada orang yang sedang haji, itu rombongan haji Kanjeng Nabi dalam perjalanan anak sing tiba sing ontae pluk tinggal sing onta akhirnya mati. Mulanya wong haji dikafaninya itu dengan kain ikhram yang sedang dipakai oleh orang yang sedang berhaji. Caranya ada yang cara dibiarkan seperti halnya pakaian ikhram yang terselendang, ada yang dibungkus sebagaimana orang umumnya mati, tapi yang dipakai adalah kain ikhramnya. Nah, dalam konteks ini hadis yang terjadi dalam hadis ini ada orang kecelakaan ketika berangkat haji, maka dibungkusnya dengan kain ikhramnya. Orang yang mati syahid, misalnya orang dalam peperangan, itu tidak perlu dimandikan. Ya sudah, pakaiannya sebagaimana orang yang sedang berpakaian perang. Kalau misalnya saya pakainya pakai kaos, ya sudah, dikubur dengan kaos itu sendiri. Tidak dimandikan. Nah, itu yang membedakan. Satu hadis lagi. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarradu mautana amla. Al haditsu rawu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ketika para sahabat hendak membasuh atau memandikan jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berbicara, berdiskusi. Demi Allah, kami tidak tahu apakah Rasulullah dibuka semua, pakaiannya dicopot semua, seperti halnya kita memandikan orang-orang mati kita dengan melepas semua pakaiannya, amla atau tidak. Jadi para sahabat yang waktu itu memandikan Kanjeng Nabi keder, karena mayitnya Kanjeng Nabi. Akhirnya berdiskusi dulu sebelum melakukan memandikan jenazahnya Rasulullah SAW, dan itu didengar oleh Sayyidah Aisyah. Oleh karenanya kata Sayyidah Aisyah, lamma aradu ghusla Rasulullah, ketika para sahabat mau memandikan jenazahnya Kanjeng Nabi, qalu, mereka semua berdiskusi, wallahi ma nadri, demi Allah saya tidak tahu apakah Kanjeng Nabi akan dibukai semua pakaiannya sebagaimana pakaian mayit-mayit dari kita dibuka secara keseluruhan, amla atau tidak. Al hadis rawu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi ini belum ada jawabannya, mendengarkan Sayyidah Aisyah tentang menceritakan tentang perdebatan para sahabat ketika mau memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.